Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum merdeka, tema 3 nasionalisme dan jati diri bangsa. Materi B, pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan bagian 1. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan proses bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Adapun materi pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Baiklah, silahkan perhatikan infografik kelahiran Sumpah Pemuda berikut ini. Pada tahun 1908, di mana ada Perhimpunan Indonesia yang terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang belajar di Belanda. Lalu pada tahun 1915, pada tanggal 7 Maret, Trikoro Darmo atau Jongzava berdiri. Selanjutnya pada tahun 1926 tanggal 30 April hingga 2 Mei diadakan Kongres Pemuda I. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Lalu di tahun 1928 terjadinya Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Saat kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu disampaikan kepada Sugondo Jojo Puispito yang menjabat sebagai ketua kongres. Berikut adalah teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Pemuda berikut ini merupakan tombak sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Berikut adalah lembar aktivitas 8, yaitu aktivitas individu, di mana setelah kalian mempelajari perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme, silahkan bentuk 5 kelompok dengan anggota 6-7 orang per kelompok. Jadi, tiap kelompok mengerjakan salah satu bagian tema yang disediakan. Misalnya, kelompok 1 mengerjakan bagian penjajah Portugis, kelompok 2 mengerjakan bagian penjajahan Inggris, dan seterusnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok mendiskusikan faktor-faktor penyebab kegagalan perlawanan di berbagai daerah tersebut dalam mengusir penjajah. Lalu tuliskan hasil diskusi kalian dalam format berikut ini. Jadi ini sebenarnya bukan aktivitas individu ya, melainkan aktivitas kelompok.
Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Tentunya kalian ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kapiten Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentunya Belanda akan mudah ditaklukkan, bukan? Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. 1. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Indonesia menjadi salah satu bangsa yang dijajah dan ditindas. Ini membuat masyarakat semakin gencar untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia telah dimulai sejak penjajahan Hindia Belanda. Perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme kemudian tumbuh menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap. Salah satunya ialah dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi untuk menghadapi penjajah. Pergerakan untuk menentang penjajah masih bersifat kedaerahan hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. Bangsa Indonesia sadar salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan, perhatikan uraian berikut ini. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Apa yang melatar belakangi pergerakan nasional di kalangan rakyat Indonesia? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak bacaan berikut ini. Silakan di sini kalian membaca tentang apa yang dimaksud dengan politik etis. Setelah kalian membaca, bacaan yang berikut ini merupakan salah satu kebijakan yang berpengaruh bagi rakyat Indonesia untuk mengupayakan pergerakan nasional melalui sebuah organisasi. Lalu, faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia selain politik etis? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi 1. Munculnya kebijakan politik etis, 2. Perjuangan kedaerahan, 3. Rasa senasib sepenanggungan, dan 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Lalu untuk faktor eksternalnya yaitu 1. Berkembangnya paham baru seperti demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan islamisme. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan yang ketiga, lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika, yaitu Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Selanjutnya di sini ada lembar aktivitas 9, yaitu aktivitas kelompok, di mana kalian akan dibagikan menjadi 8 kelompok yang dimana beranggotakan
4 peserta didik. Dalam kelompok ini, kalian diminta untuk membuat clipping tentang organisasi pergerakan di Indonesia. Boleh cari informasinya dari buku, majalah, artikel, internet, maupun sumber lain. Clippingnya dibuat dari kertas HVS dengan ukuran A4. Setelah itu, clippingnya terdiri dari gambar atau berita yang berkaitan dengan organisasi pergerakan. Pembahasan, tiap organisasi pergerakan wajib memuat latar belakang, tokoh penggerak, usaha-usaha yang dilakukan organisasi, dan akhir suatu organisasi. Setelah selesai, silahkan clippingnya dikumpulkan. Lanjut, di sini ada lembar aktivitas 10, yaitu aktivitas individu, di mana peserta didik berkunjung ke perpustakaan, kemudian carilah buku tentang perkembangan berbagai organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional. Lalu lengkapilah tabel berikut ini. Setelah dilengkapi tabel berikut ini, catatlah hasil diskusi kalian lalu dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, B. Organisasi Pergerakan Nasional. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gedung Stovia, tampak dari depan pada tahun 1920. Disinilah tempat berdirinya Budi Utomo, organisasi pelopor kebangsaan Indonesia. Gedung bekas Stovia, sekolah kedokteran khusus pribumi yang dijadikan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta ini menjadi pengingat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tonggak pergerakan nasional yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari lahirnya Budi Utomo. Baiklah, di sini ada lembar aktivitas 11, yaitu aktivitas kelompok, di mana kelompok tersebut didirikan atau terdiri dari 4 anggota tiap kelompok. Masing-masing kelompok membaca buku, artikel, dan informasi terkait organisasi pergerakan di Indonesia. Setelah itu, lengkapilah tabel berikut ini. C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan, mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai alat untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut sebagai kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan menggantinya dengan barisan pelopor. Sama seperti putra, barisan pelopor yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ini pun selalu mengkampanyekan perjuangan kemerdekaan. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar 4 serangkai. Dari kiri ke kanan, yaitu Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ki Hajar Dewantara, dan Bapak Kiai Haji Mas Mansur. 2. Gerakan bawah tanah. Larangan pendirian partai politik
pada zaman Jepang mengakibatkan sebagai tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau yang disebut dengan sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, A. Maramis, Wikana, Khoirus Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah yang pada saat itu Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut sebagai golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh gerakan bawah tanah. Selanjutnya, 3. Perlawanan bersenjata. Selain itu, terdapat perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia di antaranya sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat Aceh yang menentang peraturan-peraturan Jepang. Lalu yang kedua, perlawanan Singaparna di Jawa Barat yang menentang Seikei, yakni menghormati Kaisar Jepang. 3. Perlawanan Indramayu di Jawa Barat menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Lalu yang keempat, perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Berikut adalah gambar Bapak Suparijadi, pemimpin perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Di sini ada lembar aktivitas 12, yaitu aktivitas kelompok, di mana setelah kalian mempelajari perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah yang menentang kolonialisme dan imperialisme, bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan faktor-faktor penyebab kegagalan perlawanan mengusir pendudukan Jepang di berbagai daerah tersebut. Setelah diskusi, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan bertukar pikiran dengan kelompok lain. Selesai sudah pembelajaran IPS kali ini. Mohon maaf bila ada terdapat kata-kata yang salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih telah belajar bersama dan silakan berteman dengan Ibu di media sosial yang telah dicantumkan. Mari kita bertemu lagi di video pembelajaran IPS berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.